Salam Imam Harto Insight to improve your mindset. Dalam kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali karena akhirnya saya bertemu seorang yang sudah cukup lama, kurang lebih 2 bulan saya meminta waktu beliau karena kesibukan beliau yang sangat luar biasa, tapi akhirnya bisa juga kita podcast pada hari ini. Nah, dalam kesempatan ini beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Beliau sudah 3 periode ada di DPR RI ini. Kita akan banyak mungkin menggali keahlian beliau, keterampilan beliau, baik dalam segi soft skill-nya ataupun tekniknya ataupun dalam berpolitik di Republik Indonesia ini. Nah, beliau adalah Insinyur Hetifah Saifuddin MPP, PhD. Beliau ini adalah orang yang terpelajar dan juga suka melakukan riset dan penelitian dan sangat senang terjun langsung ke masyarakat atau konstituennya, dan juga banyak hal-hal yang mungkin kita perlu gali bagaimana kepemimpinan partai politik Golkar khususnya juga mempercayai beliau untuk menjadi anggota dewan yang terpilih dan terpilih lagi. Baiklah saudara, untuk bersingkat waktu kita langsung bertutur sapa dengan Ibu Insinyur Hetifah MPP, PhD. Apa kabar Ibu? Hai, baik Alhamdulillah. Imam. Alhamdulillah ya. Ya. Imam ini soalnya sahabat saya sejak waktu mudanya dulu menjadi aktivis. Jadi ini sebenarnya idola aku juga nih. Bisa. Senang loh ya bisa ada di forum ini. Iya. Alhamdulillah Baik, sehat. terima kasih Bu Hetifah. Nah, ini Bu, kita memulai seperti biasa Bu, sebelum kita mulai kita ingin mencari tahu cerita sejarah atau pengalaman masa kecil Ibu lah. Dari kecil sampai Ibu sekolah sampai kemudian di dewan ini seperti itu. Silakan Ibu Hetifah, Waduh. silakan bercerita. Ya. Sebenarnya Imam, aku itu anak ibu kota. Iya. Jadi kecil sampai dengan SMA, saya itu di Jakarta karena ayah saya perantau ya dari Aceh, menjadi mungkin PNS ya di Kementerian PU, ibu saya seorang wirausaha. Namun kemudian saya berkesempatan untuk melanjutkan studi di ITB untuk jurusan tata kota dan wilayah. Jadi saya senang sekali ya karena sekarang menjadi wakil rakyat atau anggota DPR yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur, di mana nanti ibu kotanya pindah ke situ. Iya, betul, cocok, betul. Jadi ya dari kecil gitu ya, saya biasa dengan kehidupan perkotaan, dan ketika menjadi wakil rakyat di Kalimantan Timur, tentu ada satu tantangan tersendiri ya, karena Kalimantan itu daerahnya sangat luas dan bervariasi ya kondisinya. Gitu. Jadi harus dikenali per daerah, kabupaten, kota yang masing-masing memiliki potensi dan karakteristik yang tentu saja menunjukkan bahwa Kalimantan itu memang sangat majemuk. Bukan saja dari aspek sosialnya, geografisnya, dan saya sangat berharap ya setelah menjadi anggota DPR yang mewakili Kalimantan Timur bisa mengangkat Kalimantan Timur sehingga hebatnya Kaltim itu menjadi sesuatu bagi Indonesia. Nah, kecilnya ya tentu sebagaimana anak-anak kota ya gitu ya, memang kita sangat terpapar ya dengan berbagai fasilitas yang sudah bagus gitu. Nah, jadi saya ingin bahwa semua daerah di Indonesia juga bisa menjadi seperti Jakarta dalam pengertian kemajuan, dan mungkin tentu saja untuk hal-hal yang negatifnya, kehidupan perkotaan di Indonesia juga tentunya memiliki banyak hal yang harus kita perbaiki. Tadi ya saya belajar di ITB soal tata kota, kita berharap nanti di Kalimantan Timur itu kalau ada ibu kota, itu tidak mengikuti hal-hal negatif yang terjadi di Jakarta. Tapi justru sebaliknya, kita bisa menjadi satu contoh bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia. Bagaimana kota yang baru nanti itu menjadi percontohan kota yang sangat menghargai alamnya, kemudian juga nyaman ditinggali bagi penduduknya, dan berbagai cita-cita lain lah dari seorang perencana kota seperti saya dan teman-teman gitu, Mam. Jadi cita-cita nih hampir terwujud nih. Mudah-mudahan studi saya tadi itu ya, bidang studi saya itu nanti bisa bermanfaat lah bagi Kalimantan Timur dan Indonesia.
Jadi latar belakang, pendidikan Mhm, planologi itu sangat mhm. baik untuk, menopang kesuksesan Ibu saat ini, kurang lebih begitu ya? Sebetulnya jadi entah bagaimana ya mungkin itulah yang namanya jalan hidup ya, Iya, gitu. Karena setelah saya lulus dulu di ITB kan Imam iya, juga, iya, inget ya, iya, kita aktif ya di iya, berbagai, organisasi, iya, sama-sama aktif di, lembaga swadaya masyarakat iya, juga, membuat suatu lembaga penelitian yang namanya AK3 Pusat Analisis Sosial, mmm, ada perkumpulan inisiatif, kemudian membuat satu lembaga yang namanya Bitras Advisory Group, gitu. yang, pada saat saya lulus dari Australia, kan saya Iya, S2-nya tuh di Singapura Public Policy ya, iya, kebijakan publik. Nah, S3-nya tuh tentang, terkait dengan politik iya, sebenarnya gitu. Social Political Science. Nah, kebetulan juga waktu pulang, kondisi di Indonesia tuh sedang sangat menarik ya, karena Iya. memasuki era reformasi. Oh, iya, iya. Nah, jadi waktu itu banyak sekali pemerintah kota kabupaten maupun provinsi, yang ingin mereformasi diri Mmm, dan mereka perlu, pendampingan. Nah, iya, itu yang, awalnya saya lakukan saat saya selesai sekolah di, Australia. Jadi belum terpikir sih sebenarnya untuk masuk ke dunia politik pada saat itu. Jadi mmm, lebih menjadi semacam advisor atau konsultan. Saya juga membantu berbagai lembaga internasional, membuat berbagai, mungkin dukungan-dukungan ya bagi iya, gerakan-gerakan reformasi di Indonesia untuk khususnya tata kelola pemerintahannya. Ya, jadi mmm, pengalaman itu baik pengalaman studi di ITB, di Singapura dan Australia, termasuk juga pengalaman kerja saya itu sangat bermanfaat bagi mmm, tugas saya di DPR sekarang. Sangat mmm. memperkuat, mungkin kompetensi maupun juga, minat yang saya pilih. Nah, Mhm. kalau gitu hal apa Ibu menarik Ibu sehingga mau terjun ke politik? Nah, itu ada dari Iya, sebenarnya itu saya, pertanyaan heeh, yang sebenarnya perlu direnungkan juga ya. iya, Karena mungkin ini adalah satu jalan hidup ya, iya, tetapi memang pada saat itu momentum dengan motivasi itu ketemu, gitu. iya, Karena kadang-kadang kan momentumnya bagus lagi reformasi, kemudian juga kebetulan pada masa itu ada satu policy untuk memberikan afirmasi kepada kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik, Imam, oh iya, ada dorong waktu gitu. iya, Jadi tentu iya, saja ya, banyak partai-partai politik iya, betul, mengharapkan mhm, perempuan mau bergabung, iya, kemudian betul, juga berani berkontestasi. Nah, mmm, karena di dalam dunia politik kan pada intinya adalah persaingan ya. iya, Jadi itu tidak mudah gitu. Banyak iya, sekali perempuan yang mungkin ragu gitu ya, iya, khawatir, cemas kalau kita masuk dunia politik tuh kira-kira ini dunia yang seperti apa gitu. iya, Ibaratnya kalau kita itu terjun ke dalam laut gitu ya, iya, lautan, mmm, bagi kaum laki-laki atau kaum pria ini kan mereka udah seperti ikan, udah ekosistemnya mereka iya, berenang di laut. Tapi bagi kami perempuan, iya, terjun ke lautan itu kami perlu banyak fasilitas. Misalnya tadi, wah untuk alat penyelamnya atau untuk alat iya, membantu pernapasannya, kita perlu keterampilan berenangnya, iya, iya, mhm, menghadapi ekosistem yang bukan dunia kami. iya, Nah betul, itu memang, satu transisi yang sangat penting ya ketika kita oke, punya motivasi dan oke saya siap iya, gitu untuk terjun, harus serius gitu ya. mhm, Karena kalau kita udah terjun ke dunia politik ya nggak boleh setengah-setengah iya, iya. gitu. Karena memang ini dunia yang sangat, menuntut ya dedikasi dan, juga, keseriusan. Itu Mhm. sih. Nah sebelum ini, masuk ke politik, kemudian Ibu masuk ke politik. Mungkin ada perkiraan-perkiraan setelah ke politik itu ada nggak perbedaan yang dengan diharapkan? Apa yang diharapkan, berpolitik itu ternyata, tidak selalu menakutkan dengan kesiapan-kesiapan apa, Iya, itu iya, iya. gimana di pengalaman itu? Iya jadi memang itu dunia yang berbeda ya dengan Iya, dunia kita di dunia aktivisme ya. iya, Dulu kan, kalau di dalam dunia aktivis ya kita cenderung untuk lebih bebas iya, gitu ya, terus tidak tidak banyak, hal yang mungkin menuntut, kita untuk bisa menyesuaikan diri mhm, dalam arti mungkin komunikasi ataupun, meningkatkan level penerimaan kita. Karena di politik itu umumnya adalah, collective action ya. iya, Jadi keputusan tuh diambil secara, bersama-sama. mhm, Jadi walaupun kita merasa benar, tapi kalau kita tidak bisa meyakinkan orang lain bahwa kebijakan yang akan diambil itu benar, iya, ya bisa saja pendapat kita itu tidak diterima oleh orang lain. Nah, iya, jadi aspek-aspek, mungkin bagaimana kita bisa meraih simpati orang lain ya. iya, Jadi bukan cari muka sih, sebenarnya iya, kita juga
bukan berarti jadi tidak jujur Iya. atau bagaimana ya, tapi memang Hmm. ada metode tersendiri gitu yang agak berbeda dengan dulu ketika di dunia akademisi ya blak-blakan aja kita gitu. Iya. Pokoknya apa yang kita lihat benar ya kita A ya. Pokoknya kita nggak usah mempedulikan bagaimana apakah orang lain kemudian tersinggung atau tidak menerima itu. Nah, Hmm. tapi kalau di dunia politik kan kita harus bisa sedemikian rupa gitu ya, level of acceptance kita tuh menjadi harus kita tingkatkan terus. Nah, itu jadi Hmm. daya pengaruh kita kan dipengaruhi oleh dukungan banyak orang juga. Nah, itu yang saya juga di awal-awal pasti kaget dong gitu Iya, iya. kan. Karena mungkin pada awalnya karena saya tadi merasa bahwa mungkin saya tahu sesuatu atau saya kompeten di suatu bidang, Iya, ternyata orang lain belum tentu berpikiran sama dengan kita. betul. Nah, bahkan waktu awal-awal ketika saya di DPR, saya ingin sekali misalnya masuk ke suatu komisi, Iya. yaitu Komisi Infrastruktur. Waktu itu Iya, Imam iya. kalau nggak salah jadi staf ahli di Menpora. Komisi 5 ya, di Iya, bidang iya. permukiman, kan itu Iya, kan bidang kita. betul. Nah, jadi saya ingin di situ. Tapi pimpinan-pimpinan di fraksi tidak merasa bahwa saya itu pantas di situ. Karena di komisi itu biasanya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, bukan anggota baru. Iya, Bahwa saya punya background terkait dengan hal itu Iya. tidak terlalu penting. Gitu. Yang Iya. penting bagaimana kalau saya masuk ke situ anggota yang lain ataupun juga pimpinan-pimpinan merasa bahwa itu pantas gitu loh. Iya. Jadi perlu waktu 2 tahun loh untuk saya meyakinkan bahwa pada akhirnya saya bisa masuk di komisi itu. Iya, Walaupun betul. sekarang saya di komisi 10 juga sangat enjoy ya, sangat Iya. merasa bahwa ini satu komisi peradaban yang penuh tantangan juga. Tapi tidak semua yang kita inginkan selalu bisa terwujud ya. Iya. Tapi itulah tantangannya kalau di politik. Bagaimana kita juga harus tangguh ya. Iya. Kan setiap hari tuh kita berkontestasi bukan hanya soal persaingan dapat suara, bukan, tapi dalam pemilu ya, tapi juga kontestasi gagasan. Gitu. Setiap saat tuh kita dengan kementerian, mitra kita, bahkan dengan sesama anggota dari berbagai fraksi yang berbeda, atau antara kita sesama fraksi juga bisa berbeda pendapat. Nah, disitulah kepiawaian diperlukan Nah, itu dan ketangguhan. kurang lebih Bu, itu istilah kerennya apa ya? Keterampilan soft skill atau keterampilan memahami orang lain atau keterampilan beradaptasi atau keterampilan apa ya sebetulnya yang perlu dimiliki seorang menjadi anggota dewan itu? Kira-kira. Namanya apa ya? Tapi memang menjadi politisi Ya, itu iya. tadi ya pertama tentunya kita harus memahami dulu Mm. apa yang ingin kita lakukan dan ingin kita perjuangkan. Menurut saya itu apa ya? Jadi harus ada satu motivasi dulu, Iya, motivasi. gregetnya tuh. Karena kalau kita tuh masuk ke dunia politik, Iya. tapi kita sebenarnya tidak punya hal yang ingin kita dorong gitu Iya. dilakukan misalnya perubahan apa Iya. atau kebijakan apa atau situasi seperti apa yang mau kita ubah atau kita transformasikan, Iya. itu memang jadi kurang apa ya motivasi kita Iya. untuk bekerja kan, Iya. atau membuat suatu plan untuk diri kita sendiri. Iya. Karena ya saya kan tadi ya belajar planning ya, Iya. soal tata kota itu kan perencanaan. Iya. Nah, karena di politik itu kita tergantung kepada diri kita sendiri, jadi kita harus bikin perencanaan untuk diri kita sendiri gitu. Apa yang mau kamu lakukan, apa yang mau kamu ubah gitu. Iya. Nah, partai politik memiliki platform juga kan, visi misinya seperti apa. Nah, kita harus bisa menerjemahkan itu ke dalam wujud apa yang ingin kita raih. Nah, itu yang paling sulit pertama kali ya. Jadi motivasinya harus ada gitu dan harus kuat. Iya. Nah, baru nanti itu dilengkapi dengan suatu pengetahuan ya. Kalau menurut saya memang kita harus ya ada di kepala kita pengetahuan tentang berbagai aspek yang sedang kita juangkan itu. Iya. Misalnya kalau saya mewakili Kalimantan Timur ya, Iya. pasti dong saya harus menyelami gitu ya kehidupan dan juga harapan masyarakat di Kalimantan Timur, pemerintah daerahnya juga ingin apa, masyarakatnya ingin apa, dan bagaimana di situ kita bisa menerjemahkan ke dalam perubahan kebijakannya jadi apa supaya Kalimantan Timur ini lebih maju misalnya. Kemudian kita harus tahu denyutnya kan, jadi setiap hari tuh kita harus update ya dengan perkembangan informasi situasi. Jadi itu adalah pengetahuan yang saya maksud bukan hanya kamu tuh dokter gitu, bukan. Tapi bagaimana kita memahami situasi di
daerah yang kita wakili. Iya. Nah, baru nanti yang lebih penting lagi, bukan keterampilan ya, tapi empati gitu. Kalau kita tuh nggak punya empati terhadap situasi yang dihadapi, misalnya sekarang sedang ada kasus apa gitu, tapi kita cuek aja karena kita nggak ngerasa nyambung. Nah, jadi empati itu sangat penting karena kalau kita tidak punya empati, kita juga cenderung untuk tidak melakukan sesuatu. Iya. Padahal di dalam kebijakan publik itu kan ada dua hal yang Yes. penting. Kita mau melakukan sesuatu atau kita tidak melakukan apa-apa itu juga mempengaruhi gitu. Nggak Iya. usah lakukan itulah daripada nambah-nambah kerjaan Iya, gitu kan. betul, betul. Nah, itu pilihan juga bagi setiap policy maker mau melakukan atau tidak gitu. Nah, baru yang terakhir mungkin keberanian ya. Kalau menurut saya tuh nyali ya, kita harus punya nyali. Iya, iya, iya. Karena kita tahu sesuatu, kita juga punya simpati, tapi kita nggak berani mengemukakan itu di depan orang lain yang mungkin berbeda pendapat sama kita. Atau kita takut nanti kalau kita nyatakan itu ada yang tersinggung. Iya. Atau nanti mungkin kita juga posisi kita terancam. Iya. Atau apalagi lainnya. Iya. Nah ini mungkin skill atau kemampuan atau apa memang harus diasah sih. Betul, betul. Gitu. Tapi itu saya susah mendefinisikannya ya. Iya, Tapi menurut saya baik. itulah hal-hal yang terpenting yang harus dimiliki seorang politisi, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Nah, kadang-kadang perempuan tuh kekurangannya itu tuh, nyalinya itu. Betul. Jadi ini luar biasa ini, harus ada semua orang anggota dewan ini siapapun kalau Anda mau jadi anggota dewan, jangan lupa harus punya visi, misi, dan motivasi yang kuat. Jangan sekedar hanya ingin terpilih menjadi anggota dewan tapi tidak mau berbuat sesuatu. Tapi ada tujuan yang mulia lah, yang dikejar, yang dilakukan sehingga menjadi anggota dewan itu berfungsi maksimal ya, karena ada tujuan yang mulia begitu ya Bu. Betul sekali Imam. Gitu. Iya. Karena menjadi anggota dewan itu tidak ada yang mengatur sebenarnya ya, Iya. dalam arti kita itu memiliki keleluasaan yang sangat besar. Iya. Enaknya sih di situ ya. Jadi berarti dengan keleluasaan itu kita bisa berbuat Iya. atau tadi bisa tidak berbuat. Iya. Nah, jadi tantangannya juga jadinya besar sekali. Iya. Gitu. Memang di ujung masyarakatlah yang nanti menilai kan apakah mau dipilih lagi atau tidak gitu ya, Iya. tergantung kepada mungkin kinerja. Tetapi tidak semua masyarakat juga memiliki informasi yang mungkin lengkap lah ya tentang Iya. apa yang dilakukan anggota DPR-nya. Bahkan kadang-kadang mereka tidak tahu siapa saja anggota DPR yang mewakili daerahnya. Iya, Nah, iya. padahal Kalau itu keterlaluan ya kalau konstituen ada tidak banyak mengerti kok siapa yang tidak tahu iya, ada betul, 8. betul. Iya, betul. Misalnya ada berapa orang kan saya sering tuh tanya ada berapa Iya. orang ya anggota DPR dari Kaltim Iya. gitu. Kan ada 8. Kadang-kadang mereka Nggak tahu. tidak Mau memahami siapa-siapa gitu, aja. tidak menyadari. Nah, itu juga satu tantangan yang besar ya bagaimana meningkatkan kesadaran politik dari Iya. masyarakat karena sebenarnya kunci dari kesuksesan Iya. anggota DPR itu tergantung pada komunikasi dengan masyarakatnya. Iya. Kalau saya terus terang motivasi saya tuh lebih tinggi kalau ada amunisi dari konstituen. Iya. Gitu karena mereka lah yang sebenarnya mengisi atau memberikan kita tugas-tugas sebenarnya. Iya. Kalau tidak ada komunikasi kita bisa jadi lalai Iya. atau abai gitu ya kepada. Nah, jadi partisipasi publik itu menurut saya menjadi kunci. Iya. Bagaimana supaya anggota DPR itu bisa sungguh-sungguh menjalankan perannya itu, Mam. Jadi memang seorang anggota dewan itu dia harus istilahnya itu dekat dengan konstituennya lah ya. Iya. Memilih di mana untuk berkomunikasi, untuk saling mensupport lah, atau memberitahu, menginformasikan hal-hal apa yang perlu. Dua pihak kan. Dua pihak berkomunikasi itu. Iya. Karena Iya. tujuan dari kita menjadi representasi Iya. kan mau memperjuangkan suara-suara konstituen ini. Iya, betul. Tetapi kalau suara itu tidak ada channelingnya, Iya. misalnya mereka susah menghubungi kita, Iya. kita Betul. juga tadi acuh gitu ya, Iya. tidak acuh atau acuh ya. Jadi Iya. pokoknya tidak terlalu memperhatikan Iya. suara-suara itu, mungkin ya jadi akhirnya tidak ada proses penyaluran aspirasi yang baik atau tersumbat Iya. aspirasinya kalau tidak ada saluran kan. Nah, jadi media tuh sebenarnya penting sekali gitu. Saya juga sebenarnya sangat berharap nih Iya. kalau kita udah bikin Hmm. podcast begini, mudah-mudahan nanti banyak yang
menonton dan bisa Iya. memberikan masukan nih, Iya, ya komentar, bagaimana betul. perbaikan ke depan atau apa masalah-masalah yang dihadapi. Karena Mhm, sebetulnya kalau sudah kita tuh duduk di DPR RI, mhm, kita bukan hanya semata-mata melayani, konstituen dari daerah pemilihan. ya, Sebetulnya segala persoalan di di Indonesia, Republik Indonesia masalah maksud. bangsa itu yang menjadi tanggung jawab kami. Kan kita sudah menjadi Mhm, satu kesatuan, bukan mengatasnamakan sekedar, kelompok tertentu yang memilih saya saja iya, atau partainya saja, kan iya, tidak ya. Tapi segala kebijakan yang mempengaruhi orang banyak itu menjadi tanggung jawab kami, iya, gitu. betul. Tidak hanya masalah yang dihadapi Kaltim saja, tapi masalah yang di daerah lain pun jika itu terkait dengan isu pendidikan, Iya, pengembangan pariwisata, maksudnya, ekonomi kreatif, pemuda olahraga, ataupun iya, literasi, tentu itu menjadi tanggung jawab mhm, kami di Komisi 10. betul, betul. Mhm. Nah ini Ibu, jadi sebetulnya ini saya, sedikit ada pertanyaan ya, kalau apa namanya, mengenai, apa namanya itu, kalau jadi Ibu kan anggota dewan dipilih oleh konstituen, Mhm, bertanggung jawab pada konstituen, mhm. tapi secara garis besar juga bertanggung jawab pada seluruh Indonesia, masyarakat Iya, Indonesia. Kemungkinan ada nggak konflik antara membela kepentingan lebih besar nasional Indonesia iya. dengan kepentingan, maaf, partai Iya, misalnya, itu partai gimana kira-kira? ataupun tadi ya Iya, daerah daerah, gitu kayak ya. gitu. Jadi memang setiap kebijakan itu pasti tidak mungkin, memberikan keuntungan dan, selalu positif pada semua orang kan, Iya, gitu. Jadi karena keputusan atau kebijakan publik itu menyangkut satu resources atau sumber daya bagaimana dialokasikan, iya, jadi bisa saja, menguntungkan, satu daerah, iya, tapi nanti merugikan daerah lain, iya, gitu. Dan sebaliknya di satu daerah pun mungkin, dampaknya berbeda-beda untuk kelompok masyarakat, iya, ya kan? Jadi misalnya kita memperbesar alokasi untuk beasiswa, mungkin akan mengurangi alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Nah, daerah yang lagi membutuhkan beasiswa akan diuntungkan, tetapi daerah yang membutuhkan infrastruktur mungkin sementara dianggap kurang diuntungkan, kan begitu ya. iya, Jadi, betul. memang ini satu tantangan, Iya, bagaimana kita menggunakan data informasi dan, memanfaatkannya untuk mengambil keputusan itu. iya, Sehingga manfaatnya atau keuntungannya bagi publik itu jauh lebih besar daripada kerugian atau mudaratnya. Karena bisa saja ada tadi yang dirugikan. iya, Nah, yang penting kita itu tahu siapa, kelompok yang bakal dirugikan oleh suatu kebijakan dan kira-kira nanti cara kita mengatasi atau memitigasinya seperti iya. apa, gitu. Jadi, Oh, bisa saja gitu ya masyarakat Kaltim, masih kecewa nih dengan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. iya, Walaupun sekarang sudah diuntungkan nih karena sudah ada satu peningkatan misalnya untuk dana bagi hasil gitu ya, iya. tetapi tetap sebenarnya keinginannya jauh lebih besar dari Iya itu. pasti, Tetapi kan heeh, ada kepentingan daerah lain. Nah jadi, betul. namanya kompromi. Mmm, Kompromi politik itu selalu, misalnya ada, maunya yang ini A, yang ini B, Z, heeh, nah nanti kita tahu, tahu. ketemunya di mana, ya kan? Seperti misalnya pemindahan ibu kota, apakah Iya, semua masyarakat Kaltim setuju? Mungkin masih ada yang tidak setuju, karena apa? Karena dia khawatir iya, pemindahan ibu kota akan berdampak negatif misalnya kepada lingkungan. iya, Mungkin, oh hanya menguntungkan segelintir orang yang justru pendatang. iya, Nah, itu yang harus didengarkan. iya, Tetapi tetap keputusan harus diambil. Bahkan orang di luar Kaltim pun banyak yang mungkin tidak setuju ibu kota misalnya pindahnya ke Kaltim. Kenapa harus ke Kaltim? Kenapa tidak pindahnya ke Jawa Barat atau pindahnya ke provinsi lain di Kalimantan? Nah, iya, itu yang namanya satu keputusan politik. Pasti ada yang tidak menyukai atau merasa tidak setuju. Nah, tetapi tetap keputusan itu harus diambil dengan suatu kajian. Nah, makanya jadi saya senang, saya pengalaman 20 tahun penelitian, Iya, karena saya mengaji. merasakan betapa pentingnya Mhm, kita memanfaatkan data, ya iya, analisa, kemudian perhitungan-perhitungan semacam kalau kita membuat kebijakan tuh ada regulatory impact assessment. iya, Jadi apa nih dampaknya nih dari satu kebijakan? Oke, kalau begitu nanti dibuat peraturan teknis pelaksanaannya. Jangan lupa ya harus perhatikan ini, perhatikan ini. Jangan sampai kekhawatiran orang atas suatu kebijakan itu terjadi. Ya harus kita cari jalan keluar untuk bisa mencegah hal-hal negatif dari satu kebijakan atau keputusan.
Itu kesimpulannya kurang lebih kebijakan itu diambil untuk diambil karena mungkin mencari risiko yang paling rendah Iya, atau jadi yang itu ya. dicari ya ke apa manfaat yang Manfaat terbesarnya. terbesarnya diambil. Nah, itu. Karena nggak mungkin yang ideal 100% itu nggak mungkin ada yang ideal. Tidak mungkin. Lagi pula gitu ya, satu negara ini dia kan selalu menghadapi mungkin berbagai tantangan yang dinamis juga kan. Ketika kita COVID misalnya, ya terpaksa dalam arti tentu saja kita harus mengatasi dulu masalah COVID ini dengan anggaran yang besar ratusan triliun. Terpaksa kita realokasi kan, ada namanya refocusing anggaran. Ya terpaksa itu mengorbankan berbagai program-program yang juga tidak kalah penting. Baik itu untuk ekonomi ataupun ya misalnya sekarang kita mau mengembangkan ekonomi dalam dunia pariwisata, industri pariwisata, industri kreatif. Tapi kan kalau COVID-nya tidak diatasi dulu, tetap saja kita tidak mungkin ada wisatawan datang. Itu. Nah, jadi terpaksa misalnya pemasaran pariwisata kita kurangi dulu. Ya buat apa juga kita memasarkan terlalu gencar kalau orang juga tidak bisa datang ke negara kita. Jadi hal-hal seperti itu harus mau kita cermati dan kita harus mau juga melakukan evaluasi secara berkala. Kan ada ya rapat-rapat nanti dengan menteri pun kita tanya misalnya serapan anggarannya gimana, evaluasi hasilnya gimana. Mungkin yang tidak begitu penting bisa kita alihkan ke kegiatan lain, ada yang namanya evaluasi seperti itu juga. Dan kita ada fungsi pengawasan. Jadi selain fungsi legislasi kan membuat satu kebijakan, fungsi anggaran, tadi alokasi anggarannya jadi gimana sebagai manifestasi dari upaya kita mencapai satu tujuan dari undang-undang ataupun aturan yang kita buat. Dan yang terakhir tentu pengawasan itu nggak kalah pentingnya tuh. Gitu. Dan masyarakat biasanya juga kalau ada masalah dalam suatu program, dia misalnya merasa dirugikan atau apa, pasti ngadunya kan ke kita. Nah itu fungsi pengawasan. Tadi Ibu menyinggung soal guru dan dosen. Ini gimana Bu nasib gaji guru dan dosen ini? Apakah mungkin bisa ditingkatkan lebih baik? Atau bagaimana perhatian di DPR ini terhadap nasib guru dan dosen yang menggunakan akal dan pikirannya maksimal ya, tapi kalau lihat imbalannya masih jauh di bawah tenaga teknis atau terampil yang lainnya. Itu gimana menurut Ibu? Iya, seharusnya kan. Jadi gimana Bu? Pendidikan kita ini menurut Ibu itu apa sesuai dengan sudah on the track kalau mengikuti Mas Menteri, atau apa yang perlu diperbaiki untuk mencapai peradaban yang lebih baik untuk masyarakat kita? Iya, jadi kalau